kita lanjutkan. Ini adalah tahapan pertama dari proses respirasi aerob, yaitu proses glikolisis ya. Jadi glikolisis itu adalah suatu proses pemecahan satu molekul glukosa dengan 6 atom C menjadi 2 molekul asam pirufat dengan masing-masing memiliki 3C atomnya. Nah, di sini ya bisa kita lihat ya. Jadi pada bagian glikolisis ini ada dua tahapan utama pada proses glikolisis itu. Yang pertama adalah tahap penggunaan energi atau kita sebut sebagai endergonik ya. Dan yang kedua adalah tahapan pelepasan energi atau kita sebut sebagai eksergonik. Endergonik itu ada 5 tahapan, kemudian eksergonik ada 5 tahapan. Oke, langsung saja ya. Jadi yang pertama ya, satu molekul glukosa dengan 6 atom C ya, di mana satu bulatan ini adalah molekulnya, molekul C-nya ya. Yang pertama adalah tahap fosforilasi ya. Jadi fosforilasi itu apa? Fosforilasi itu adalah penambahan satu atom fosfat. Satu atom itu didapatkan dari pelepasan ATP ya, atau adenosin trifosfat menjadi ADP. Nah, proses perubahan dari glukosa menjadi glukosa 6-fosfat itu dibantu oleh yang namanya enzim heksokinase. Ya. Nah, kenapa kok disebut sebagai glukosa 6-fosfat? Karena glukosanya ya pada C nomor 6 itu ditempeli oleh 1 fosfat. Sehingga disebut sebagai glukosa 6-fosfat. Kemudian tahapan yang kedua, glukosa 6-fosfat akan diubah menjadi fruktosa 6-fosfat oleh bantuan enzim yang bernama fosfoglukoisomerase. Nah, di sini terjadi proses isomerisasi di mana glukosa akan berubah menjadi fruktosa. Untuk fosfatnya tetap ada pada atom C nomor 6. Kemudian yang ketiga, ya, fruktosa 6-fosfat akan diubah menjadi fruktosa 1,6-difosfat di mana terjadi proses fosforilasi ya atau proses pelepasan satu atom fosfat dari ATP menjadi ADP. Proses perubahan fruktosa 6-fosfat menjadi fruktosa 1,6-difosfat dibantu oleh enzim yang kita sebut sebagai enzim fosfofruktokinase. Nah, di sini ya. Di sini ada yang namanya enzim fosfofruktokinase. Selanjutnya ya, fosfofruktokinase itu ketika sudah menghasilkan fruktosa 1,6-difosfat, maka akan dilanjutkan dengan reaksi endergonik yang terakhir, yaitu proses pembelahan ya atau proses lisis di mana fruktosa 1,6-difosfat dengan 6 molekul C dan 2 molekul fosfat akan dipecah menjadi 2. Yang pertama akan membentuk yang bernama dihidroksiaseton fosfat dengan 3 atom C dan 1 atom fosfat dan PGAL atau kita sebutnya adalah fosfoglyceraldehid dengan 3C dan 1 fosfat juga. Nah, proses ini ya, proses pembelahan ini adalah satu isomer. Jadi satu molekulnya itu sebenarnya sama cuma beda nama saja. Seperti itu. Nah, proses pelepasan ya atau proses pembelahan fruktosa 1,6-difosfat menjadi dihidroksiaseton fosfat dan fosfoglyceraldehid itu dibantu oleh yang namanya enzim aldolase. Seperti itu. Nah, proses dari endergonik sudah berakhir. Sekarang kita lanjutkan dengan proses eksergonik atau proses yang melepaskan ATP atau energi. Pada tahapan eksergonik ini, yang pertama adalah terjadi proses oksidasi, ya. Nah, oksidasi di sini adalah enzim, ya, enzim yang kita sebut sebagai triofosfat dehidrogenase mengkatalis pemindahan elektron dan H+ dari NAD, ya, menjadi NADH. Nah, selain itu, ya, terjadi proses pengikatan fosfat anorganik. Jadi fosfat anorganik itu adalah fosfat yang dia itu diperoleh bukan dari pemecahan dari ATP menjadi ADP, tapi diperoleh dari sitoplasma. Nah, kemudian fosfoglyceraldehid ini ya ketambahan dengan satu atom P pada bagian atom nomor 1 dan nomor 3 sehingga menghasilkan yang namanya 1,3 difosfoglycerat. Seperti itu. Kemudian selanjutnya 1,3 difosfoglycerat ini akan menghasilkan ATP ya
dengan melepaskan satu atom fosfatnya pada tangan nomor 1. Nah, sehingga di sini terjadilah proses pembentukan ADP menjadi ATP. Nah, setelah dilepaskan ADP menjadi ATP, dilanjutkan 3 fosfogliserat sudah terbentuk, kemudian 3 fosfogliserat ini akan diubah menjadi 2 fosfogliserat yang dibantu oleh enzim fosfogliseromutase. Nah, selanjutnya, kenapa kok bisa dikatakan 2? Karena atom fosfat ya, atom fosfat yang awalnya berikatan dengan atom C nomor 3, sekarang mengalami proses mutasi atau perpindahan di atom C nomor 2, sehingga disebut sebagai 2 fosfogliserat. Nah, selanjutnya ya, setelah fosfatnya berpindah di bagian nomor 2, dilanjutkan dengan proses yang kita sebut sebagai kondensasi, di mana 2 fosfogliserat akan membentuk fosfoenol pirufat. Nah, pembentukan dari fosfogliserat menjadi fosfoenol pirufat itu dibantu oleh enzim yang namanya enolase. Selain proses kondensasi, di sini juga terjadi proses hidrasi, di mana dilepaskan 2 molekul H2O. Nah, langkah terakhir ya, atau tahap ke-10 pada proses glikolisis itu adalah proses perubahan ya, dari fosfoenol pirufat menjadi asam pirufat. Nah, proses perubahan dari fosfoenol pirufat menjadi asam pirufat itu dibantu oleh enzim yang kita sebut sebagai enzim pirufat kinase. Adapun pada tahapan ini juga dilepaskan ATP ya, sehingga pada hasil akhir proses glikolisis itu terbentuklah 2 ATP, 2 asam pirufat, dan 2 NADH. Kalau kita lihat di sini ya, kan di sini terjadi proses pelepasan ATP menjadi ADP kan 2 kali, 1, 2. Nah, di sini terjadi proses pembentukan ATP kan 4 kali, gitu ya. Loh Pak, harusnya kan diproduksi 4. Kenapa kok ditulisnya cuma 2? Nah, itu terjadi karena terjadi pengurangan ya. Eksergonik tadi kan menghasilkannya dia 4, tetapi dia utang istilahnya 2 ATP dari proses endergonik, sehingga 4 dikurangi 2 sama dengan 2 ATP. Seperti itu. Jadi, hasil akhir dari proses glikolisis adalah 2 molekul asam pirufat, dengan masing-masing asam pirufat ada 3C, kemudian 2 ATP ya, dan yang terakhir adalah 2 NADH. Seperti itu. Oke, sekian pada tahapan glikolisis. Tahapan-tahapannya bisa kamu lihat pada slide selanjutnya ya. Jadi ini bisa dibaca baik-baik. Kemudian yang penting yang perlu kamu tekankan itu adalah yang pertama adalah substratnya, yang kedua adalah enzimnya, dan yang ketiga adalah produknya. Itu yang pertama. Baru yang terakhir adalah koenzim atau molekul-molekul yang dihasilkan selama proses glikolisis. Oke, Pak Rizky cukupkan untuk yang pembahasan glikolisis. Kita lanjut pada video selanjutnya mengenai dekarboksilasi oksidatif. Terima kasih.